got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hai teman-teman, di sini kami akan membuat video tentang kejadian peluang majemuk. Di mana peluang kejadian majemuk itu terdiri dari 4 bagian, yaitu peluang kejadian sayang lepas, peluang kejadian tidak sayang lepas, peluang kejadian bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Sebelum kami melanjutkan video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Suharni, sebagai ketua dari kelompok 5 kelas 12 IPS 1 di SMA Swasta Kartika 14 Pematang Siantar. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peluang kejadian sayang lepas. 2 kejadian dikatakan sayang lepas jika kejadian tersebut tidak terjadi secara bersamaan atau beririsan. Jika kita gambarkan diagram Venn-nya itu, diagram Venn-nya seperti yang di belakang saya ini, yaitu kejadian A dan kejadian B tidak saling beririsan. Nah, menghasilkan rumus yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengerjakan contoh soal yang pertama dari kejadian saling lepas. Baiklah, kita masuk contoh soal yang pertama dari kejadian saling lepas. Sebuah dadu dilemparkan sekali, tentukan munculnya angka ganjil atau genap. Kita akan mencari munculnya angka ganjil, yaitu A sama dengan munculnya angka ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Jadi A-nya itu adalah 3. Kemudian kita masuk ke munculnya angka genap yaitu B. Munculnya angka genap yaitu 2, 4, dan 6. Jadi B-nya itu adalah 3. Nah, NS-nya itu banyaknya sampel dari mata dadu yaitu 6. Jadi kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A itu adalah NA per NS ditambah peluang B adalah NB per NS. NA-nya tadi adalah 3 dan NS-nya itu adalah 6 ditambah NB-nya tadi 3 per NS-nya 6. Jadi karena penyebutnya sudah sama, kita akan menambahkannya di atasnya. 3 tambah 3 sama dengan 6 per 6. Bisa disederhanakan menjadi 1. Ayatnya bisa kita ini menyelesaikan soal nomor 2 saling lepas. Sebuah dadu merah dan dadu putih dilempar bersamaan 1 kali, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau 10. Penyelesaian kejadian mata dadu berjumlah 3, yaitu A 2 dan 1, 1 dan 2. Jadi NA-nya yaitu 2. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 3. Kejadian mata dadu berjumlah 10, yaitu B 6 dan 4, 5 dan 4 dan 6. Jadi NB-nya itu 3
3/36. Maka PB sama dengan NB per MS. B-nya ini terdapat karena kejadian mata dadu berjumlah 10. Jadi 3/36. Ini kita akan memasuki rumusnya. PA atau B sama dengan PA tambah PB. Maka PB-nya 2/36 tambah 3/36 sama dengan 5/6. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10 yaitu 5/36. Kenalkan, nama saya Eka Nidya Simbolon. Saya akan menyelesaikan soal nomor 3. Dari seperangkat kartu pinjam yang diambil sebuah kartu, di tengah peluang diambilnya kartu bersama genap atau kartu as. As sama dengan kejadian diambilnya kartu genap. Anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Ada 5 nomor, di mana masing-masing itu ada 4. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. NA-nya yaitu sama dengan 20. B sama dengan kejadian terambilnya kartu as. Jadi NB-nya ini sama dengan 4. NS-nya banyak, banyaknya total ruang sampel yaitu 52. Masuk ke rumus. PA gabungan B dengan PA ditambah PB dengan NA NS ditambah NB per NS sama dengan 20 per 52. Ditambah NB-nya 4, NS-nya 22 sama dengan 24 per 52. 24 per 52 bisa disederhanakan sama dengan 6 per 13. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kejadian tersebut terjadi secara bersamaan atau beririsan. Bisa dilihat di belakang saya ada diagram Venn-nya, di mana kejadian A dan kejadian B terjadi secara bersamaan. Jadi dia ada irisannya, menghasilkan rumus yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Karena dia ada irisannya, jadi dikurang peluang A irisan B. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengerjakan contoh soal yang pertama. Saya akan menyelesaikan contoh soal yang pertama dari peluang kejadian tidak saling lepas. Dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 atau kelipatan 10. Kita akan mencari bola kelipatan 5. A-nya itu adalah kejadian terambilnya bola kelipatan 5, yaitu anggotanya 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Jadi NA-nya adalah 6. Kemudian kita cari B-nya. B-nya adalah terambilnya bola kelipatan 10, yaitu
dan 30. Jadi NB-nya itu ada 3. Nah, karena dia ada irisannya, kita akan nulis A irisan B sama dengan. Sekarang adakah anggota himpunan A di anggota himpunan B? Yaitu ada anggotanya 10, 20, dan 30. Jadi N A irisan B sama dengan 3. Nah, NS-nya itu adalah badannya ruang sampel karena bolanya 1 sampai 30, jadi kita tulis ini NS-nya 30. Kita masuk ke dalam rumusnya. Rumusnya itu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B sama dengan peluang A-nya tadi adalah N A per NS ditambah peluang B-nya tadi N B per NS dikurang peluang A irisan B-nya tadi adalah N A irisan B per NS. Nah, kita akan masuki angka-angkanya, yaitu NA-nya tadi adalah 6 dan NS-nya 30 ditambah NB-nya tadi 3 dan NS-nya 30 dikurang NA irisan B yang tadi adalah 3 dan NS-nya 30. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita akan menambah dan mengurangkan yang di atas. 6 ditambah 3 yaitu 9 per 30 dikurang 3 per 30 sama dengan 9 dikurang 3 yaitu 6 per 30. Ini 6 per 30 bisa disederhanakan menjadi 1 per 5. Saya Anggun, saya akan menyelesaikan soal nomor 2 dari ruang kejadian tidak saling lepas. Sebuah dadu dilempar 1 kali, semua peluang munculnya mata dadu genap dan mata dadu yang habis dibagi 3. Sebelum itu saya akan mencari sampelnya dulu. Sampel titik mata dadu itu ada 6. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya sama dengan 6. Selanjutnya saya akan mencari A. Himpunan mata dadu genap. Di sini nomor genap itu 2, 4, dan 6. Maka NA-nya sama dengan 3. Selanjutnya saya akan mencari B. Himpunan mata dadu yang habis dibagi 3. Tadi NA-nya adalah 3, sedangkan NS-nya adalah 6. Maka yang habis dibagi 3 itu adalah 3 dan 6. Maka NB-nya sama dengan 2. Selanjutnya saya akan masukkan rumusnya. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurang NA irisan B per NS. Tadi NA-nya adalah 3, NS-nya sama dengan 6, tambah NB-nya tadi 2, NS-nya 6 dikurang 1/6. 1/6 ini dari PA irisan B. Dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4/6. 4/6 ini bisa disederhanakan menjadi 2/3. Perkenalkan, nama saya Reno Martian. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 tentang kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Jika PA sama dengan 4/10, PB sama dengan 8/10, dan PA gabungan B sama dengan 4/5, maka nilai PA gabungan B adalah
kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. Nah, di sini ada rumus kejadian saling bebas, yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengerjakan satu contoh soal tentang peluang kejadian saling bebas. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan contoh soal yang pertama dari kejadian saling bebas. Pada pelempara sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu dengan bilangan prima dan munculnya sisi angka koin. Kita ibaratkan A itu adalah bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, dan 5. Jadi NA-nya itu ada 3. Kemudian NS-nya. NS-nya itu ada 6. Nah, kita masuk ke B-nya. B itu adalah munculnya sisi angka pada koin. Yaitu karena sisi angka pada koin cuma 1, jadi kita tulis di sini NB sama dengan 1. Dan NS-nya itu adalah 2 karena sisi angka pada koin ada 2, yaitu angka dan gambar. Nah, kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Tadi peluang A-nya itu adalah NA per NS dikali PB-nya tadi itu adalah NB per NS. Nah, NA-nya tadi ada 3 dan NS-nya itu tadi 6 dikali NB-nya tadi ada 1 dan NS-nya itu 2 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 dan 6 kali 2 yaitu 12. Nah, ini tuh hasilnya. Perkenalkan, nama saya Juwita Rahmi. Saya akan menjawab soal nomor 2, kejadian saling bebas. Sebuah kota memiliki 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 1 unit kendaraan ambulans yang tersedia dalam keadaan darurat. Peluang bahwa unit kendaraan pemadam kebakaran siap apabila diperlukan adalah 4,5 dan peluang bahwa unit kendaraan ambulans siap apabila diperlukan adalah 1,2. Apabila terjadi peristiwa terbakarnya suatu gedung di kota tersebut, berapa peluang kedua kendaraan tersebut? Penyelesaian. PA sama dengan pemadam kebakaran yang siap yaitu 4,5. PD sama dengan peluang ambulan yang siap yaitu 1,2. Baiklah, kita akan masukin rumusnya yaitu PA dan B sama dengan PA kali PB. Maka 4,5 kali 1,2 sama dengan 5,4. Dari mana 4,5-nya? Yaitu dari BA. Sedangkan 1,2-nya dari PB. Maka hasil dari peluang kedua kendaraan tersebut adalah 5,4. Kenalkan, nama saya RBA, saya akan menjawab soal nomor 3. Sebuah dadu dilempar 1 kali, hitunglah munculnya mata dadu ganjil dan prima. A. Munculnya mata dadu ganjil yang beranggota 1, 3, dan 5. NA-nya sama dengan 3. B. Munculnya mata dadu prima. Yang beranggota 2, 3, dan 5. NB-nya sama dengan 3.
1, 2, 3. Terus NS-nya banyak sampel sama dengan 6. Kita masuk ke rumusnya. P A dan B sama dengan P A dikali PB sama dengan NA per NS dikali NB per NS sama dengan NA 3, NS nya 6 dikali NB nya 3 per NS nya 6. 3 dikali 3 9, 6 kali 6 36 sama dengan 3 per 6. Disederhanakan lagi menjadi 1 per 2. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas tetapi saling mempengaruhi. Peluang kejadian bersyarat adalah terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi, atau sebaliknya, terjadi kejadian A apabila kejadian B telah terjadi. Baiklah, di belakang saya ada rumus peluang kejadian bersyarat, yaitu peluang B dengan syarat terjadinya peluang A sama dengan peluang B irisan A sama dengan peluang A, atau peluang A dengan syarat terjadinya peluang B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengajarkan satu contoh soal. Saya akan menyelesaikan satu contoh soal dari peluang kejadian bersyarat. Sebuah dadu dilemparkan satu kali dan diketahui bahwa mata dadu yang muncul adalah genap. Tentukan peluang yang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. A-nya itu adalah munculnya angka genap. Munculnya angka genap, anggotanya ada 2, 4, dan 6. Jadi NA-nya itu adalah 3. Kemudian B-nya. B-nya adalah munculnya mata dadu yang lebih dari 4. Munculnya mata dadu yang lebih dari 4 yaitu 5 dan 6. Jadi NB-nya itu adalah 2. Kalau dilihat A irisan B, irisan yang sama yaitu 6. Jadi kita tulis di sini A irisan B sama dengan 6. Jadi N A irisan B sama dengan 1. Kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu peluang B dengan syarat A telah terjadi sama dengan peluang B irisan A per peluang A. Jadi peluang B irisan A itu 1 per 6 per peluang A-nya itu adalah 3 per 6 sama dengan, jadi 6 mati, jadi 1 per 3. Nah, ini adalah hasilnya. Saya Aditya Gemilang, saya akan menjawab soal nomor 2. Diketahui A dan B dua kejadian pada ruang sempel dengan peluang A sama dengan 1/4, peluang B sama dengan 1/5, dan peluang A irisan B sama dengan 1/20. Nilai dari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi adalah, dari sini sudah diketahui nilainya, jadi kita tinggal memasuki rumus. Peluang A dengan syarat B yang telah terjadi sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Jadi 1/20 per 1/5 sama dengan
1/20 dikali 5 per 1 dengan 5/20. Jadi bisa disederhanakan menjadi 1/4. Perkenalkan, nama saya Cici Dwi Pairodi Sinaga. Saya akan menjawab soal nomor 3 tentang kejadian musyarat. Dari setumpuk kartu bukti yang terdiri atas 22 kartu diambil secara acak. Tentukan peluang munculnya kartu wajib dengan syarat kartu jack yang dari pintu kiri. Kita masuk penyelesaian. A sama dengan kartu wajib. Jadi A-nya sama dengan 13. 13 jumlah itu diambil dari kartu buktinya. Lalu kita masuk ke B. B sama dengan kartu jack, queen, dan ace. 4 kali 3 sama dengan 12. 4-nya diambil dari jumlah kartu jack, queen, dan king yang masing-masing ada 4. Sedangkan 3-nya diambil dari jumlah G-nya 1 wajib, Q-nya 1 wajib, dan Q-nya 1 wajib. Jadi NB-nya sama dengan 12. Lalu kita masuk ke N A titik 1B sama dengan 3.